Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel Speed Shop. Hari ini ada yang berbeda dari video-video sebelumnya. Mau tahu apa? Ayo kita review satu motor yang menurut saya spesial sih. Ayo kita lihat. Nah, di samping saya ini ada satu motor yang menurut saya motor WR yang spesial, telurnya 2. Jadi hari ini kita akan nge-review motor WR bore up 200 cc. Kenapa saya bilang telurnya 2? Karena menurut saya ini WR yang paling the best yang pernah kita buat. Karena dengan berjalannya waktu, banyak inputan, banyak riset, akhirnya jadilah WR 200 yang tenaganya sangat-sangat luar biasa. Nanti kita akan review mulai dari mesin, kaki-kaki, dan kita akan ngobrol-ngobrol juga sama mekaniknya yang buat motor ini. Nah, di samping saya sudah ada Bro Tibar, dia yang marketing di Speed Shop. Nah, kita akan mulai review dari bagian depan dulu. Bagian depan ini seperti video yang udah-udah, ini requestan konsumen pakai pelek warna hitam. Kenapa dia pilih warna hitam? Biar terlihatnya lebih sangar dan gahar. Nah, kita akan bahas ukurannya. Ini 160, ringnya 21. Jadi sesuai dengan ukuran standar bawaan motor WR. Dan untuk harganya sendiri pelek ini harga berapa, Bang? 1.550.000. Nah, 1.550.000. Dan ban depannya kita pakai ban depan merek IRC. Jadi ban depan belakang IRC, harganya juga sekitar 1.200.000-an. Nah, untuk belakang sendiri juga sama. Peleknya juga kita ganti menggunakan pelek TK Racing, tapi warnanya black. Nah, ini ada yang berbeda dari video-video sebelum. Nah, ini sprocket kita ganti merek Triple S dengan mata 55. Dan rantainya juga ganti dengan Triple S. Dan ukuran gear depannya sendiri ini 13. Kenapa kita gedein belakang, kecilin depan? Karena kita ngejar torsi dan power bawahnya itu lebih kuat. Dan untuk knalpot sendiri, karena dia 200 cc, kita pakai merek Norifumi yang kompetisi. Jadi ini space by order knalpotnya. Kenapa kita tidak pakai merek RSS? Karena RSS knalpotnya cuma bisa sampai bore up 185 cc. Nah, ini ada yang berbeda di bagian kaki-kaki. Dan ini pertama WR di Indonesia yang pasang shock G-top. Nah, ini shock G-top ini sekitar harga berapa, Bar? 10.820.000. Nah, 10.820.000. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, setiap ada pembelian lewat konten atau video ini, bisa komen, atau yang mau beli kita akan kasih special price buat teman-teman. Dan untuk handlebar sendiri kita pakai merek rental. Merek rental ini berapa duit nih? 2.200.000. Merek rental 2.200.000. Terus risernya kita pakai merek Ross. Dan handle-handlenya sendiri juga sama seperti video kemarin, kita pakai yang merek Expedition yang universal, yang bisa lipat. Karena ini motor kita akan pakai buat trabas. Nah, nanti kita akan bahas masalah engine. Mungkin kaki-kaki sudah cukup, tapi buat teman-teman yang mau komen, mau tanya, boleh komen di bawah. Kita akan jawab pertanyaan. Dan kita juga akan panggil satu mekanik untuk kita ngebahas engine.
Guys, kita sudah ada Peri, kita akan nanya-nanya spek mesin. Nah, Per, tadi kan saya sama Tibar sudah bahas masalah kaki-kaki, ban, knalpot, shock. Nah, kita akan nanya sama mekanik. Jadi kita lebih pengen tahu spesifikasi mesinnya nih. Nah, untuk motor ini sendiri spesifikasinya gimana sih? Oke, kita bongkar mesin, engine, biar tahu powernya bisa dapat dari mana aja. Yang pertama, motor ini naik cc-nya jadi 192. 192, berarti pistonnya berapa mili itu? Ini kita pakai pistonnya 65 dari KTC. Piston 65 mm dari produk KTC. Dan untuk silinder head sendiri, Silinder head kita pakai dari SND dengan diameter klepnya 2421. 2421. 2421. Buat Klepnya pakai apa? Per klepnya pakai apa? Tappetnya pakai apa? Oke. Coba dijelasin. Jadi biar teman-teman yang nonton, karena kita bikin konten nggak pernah ada yang ditutupin, kita open semua. Jadi biar teman-teman nonton bisa terinspirasi dan bermanfaat. Mantap. Kalau lebih lengkapnya di head kita pakai klep merek USR. USR. Dengan diameter yang tadi 2421. Buat per klepnya kita pakai produk Restek. Restek. Performance. Karena kita pakai batang 4,5 dengan apa ya? Menyesuaikan batang klepnya kita pakai retainer pakai R25. Kuku klepnya masih pakai R25. Buat camnya sendiri kita pakai custom. Custom buatan sendiri. Itu kan udah spesifikasi bagian awal. Kita akan ngebahas harga dulu. Jadi biar teman-teman nggak penasaran. Nah, Bar, untuk blok sendiri itu harga berapa, Bar? Blok KTC 2.250.000 untuk diameter 65 mm. Itu bisa dipakai di NMAX, Aerox sama WR. Silinder headnya? Silinder headnya 3 jutaan ya, kalau nggak salah 3.250.000 lah. Dan untuk klepnya sendiri kurang lebih berapa itu? Klepnya kurang lebih 850 ribuan. Per klep Restek? Per klep Restek 1 juta. Camshaft ini custom, jadi harganya mungkin agak lebih mahal sedikit karena kita lagi mencari 850 ribuan lah. Nah, oke guys, itu jadi sudah tadi Mas Peri juga sudah sedikit jelasin. Saya agak tambahan untuk throttle body sendiri kita pakai produk dari BRT. Berapa mili itu? 34 mili. Produk dari BRT 34 mm. Dan ini mungkin teman-teman juga lihat ada kuning-kuningnya nih. Nah, ini banana dari BRT. Dan untuk supply bahan bakar injektornya kita pakai punya X-Max yang 220. Dan untuk elektronik sendiri, nah di sini juga udah lihat ada AF1, ada kabel 1.4. Kenapa kita pasang full elektronik ini? Karena beres deno kita akan tuning di track. Jadi sebelum kita kasih ke konsumen, kita tuning di track sampai benar-benar maksimal, baru kita kasih. Nah, untuk ECU sendiri kita pakai Eraser RC2 Super. RC2 Super itu sekitar harga 6.500.000-an lah. Sekitar 6.500.000. Tapi kita agak sedikit modif kabelnya karena kita ECU-nya kita pakai punya motor R15 V3. Sama ini Kak, ada tambahan dari mesin Kak, mungkin kerak AC ya Mas Ferry ya? Ya, buat karena apa ya? Aslinya lebih kecil, kurang kuat lah. Kurang kuat, Nah, jadi kita ganti pakai punya MX King. MX King. Itu lebih kuat. Tapi untuk struknya dia sama. dan untuk magnet-magnetnya juga kita bubut. Bubut sedikit. Modif. Jadi kemarin kita sudah deno, angka yang kita ketemu itu sekitar 27 horsepower. Nah, oke guys, itu mungkin video singkat dari kita. Ada cek soundnya nggak Kak?
Buat teman-teman nanti yang mau tanya silakan. Nah, cek sound paling terakhir. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, dan ini speknya box filternya kita juga sudah modif pakai SE85. Kenapa kita open box? Karena kita ngejar torsi bawahnya tuh biar lebih kuat. Jadi kalau pergi nanjak-nanjak kurang lebih 11-12 lah sama motor SE. Kita cek sound dulu ya. Turunin pet. Oke guys, itu video singkat dari kita dari Race Pit Shop. Buat teman-teman yang pengen datang, bisa datang di Race Pit Shop, beralamat di Jalan Raya Mayor Oking nomor 88A, paling tepat depan SMA 1. Kita satu areal sama Yamaha Mekar Motor. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat dan terus gaspol. See you next video.